Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita membahas syarahan hadis Arba'in Imam An-Nawawi, hadis yang ke-31 ya, tentang masalah zuhud di dunia ya. Kita bacakan hadisnya, kita ingat kembali. An Abil Abbas Sahal bin Sa'din As-Sa'idi qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Dari Abi Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, beliau berkata bahwa datang seorang laki-laki kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang apabila aku mengerjakannya, aku dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia." Faqal, Nabi menjawab, "Izhad fid dunya yuhibbuka Allah, wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas." Zuhudlah engkau di dunia, engkau akan dicintai Allah, dan zuhudlah pada apa yang dimiliki oleh manusia, maka engkau akan dicintai oleh manusia. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuh bi asanid hasanah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hadis tentang masalah zuhud, dan masalah ini kami bahas lagi karena banyak kita yang perlu mengambil sikap tentang masalah kehidupan kita di dunia supaya jelas. Dalam hal ini Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam dalam menjelaskan hadis ini, beliau menyebutkan wan qasama banu adam fid dunya ila qismain. Kalau melihat masalah ini, Banu Adam, anak Adam di dunia ini terbagi pada dua macam kelompok. Yang pertama adalah man ankara an yakuna lil ibadi ba'da dunya darul litsawab wal iqab, yaitu orang yang mengingkari bahwa ada setelah dunia ini hari akhirat, ada pembalasan baik daripada Allah, dan ada juga hukuman buruk daripada Allah terhadap orang-orang yang jahat. Mereka mengingkari adanya hari akhirat nanti. Ini adalah salah satu kelompok daripada anak Adam ya. Yang Allah sebutkan innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Allah sebutkan model orang ini dalam ayat Al-Qur'an surat Yunus, innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang tidak menginginkan perjumpaan dengan kami, tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, dan mereka ridha dengan kehidupan dunia, dan mereka merasa tenang dengan kehidupan di dunia ini, walladzina hum an ayatina ghafilun, dan mereka orang-orang yang lalai dengan ayat-ayat kami. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun, bagi mereka itu adalah tempat kembali neraka atas dasar apa yang telah mereka usahakan. Ini satu kelompok orang. Ini semua adalah orang kafir yang mati dalam kondisi kafir, tidak beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qismu tsani, sedangkan yang nomor dua adalah man yuqirru bidari ba'dil maut li thawab wal iqab wa hum muntasibuna ila syara'il mursalin wa hum munqasimuna ila thalathati aqsam. Model yang kedua adalah daripada anak Adam yang mereka itu meyakini adanya kehidupan setelah mati, adanya thawab dan iqab, adanya ganjaran baik dan juga hukuman daripada Allah dengan neraka. Mereka beriman dengan ini. Kelompok ini adalah kelompok yang beriman dengan para anbiya, yang beriman dengan Allah dari sejak zaman dulu sampai hari ini, yang beriman dengan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kelompok yang kedua ini terbagi pada 3 macam. Nah, mari sekarang kita lihat, kalau kita masuk dalam kelompok yang kedua, insya-Allah, lihat yang 3 macam ini kita di mana dalam masalah zuhud di dunia ini. Alhamdulillah, kita orang yang percaya akan hari akhirat, akan ada pembalasan daripada Allah nantinya, ada kehidupan setelah mati. Tapi posisi kita di dunia ini ada 3 macam model ya. Kita lihat, yang pertama adalah zalimun li nafsi. Yang pertama, orang yang beriman dengan Allah, hari akhirat dan hari pembalasan nanti, tetapi sikap dia dengan dunia itu zalimun li nafsi, menzalimi diri sendiri. Menzalimi diri sendiri. Itu orang yang pertama. Wahum aktsarun minhum wa aktsaruhum waqafa ma zaratid dunya wa zinatuha fa akhadhaha min ghairi wajhiha wasta'malaha fi ghairi wajhiha sarat dunya akbar hammuhu laha yaghdab wa biha yarda wa laha yuwali wa 'alayha yu'adi wa ulai hum ahlul lahwi wal la'ab wa zinatun wa tafakhrun wa takathur. Sedangkan yang nomor 1 ini kita lihat orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Sifat mereka seperti apa? Mereka adalah orang yang terbanyak, yaitu orang yang menikmati keindahan kehidupan dunia ya, dan mengambil dunia ini dengan cara yang tidak benar, dan dipakai dunia ini kepada sesuatu yang tidak benar juga ya. Akhirnya dunia itu adalah betul-betul menjadi akbar hammihi, adalah urusan dia yang paling besar ya. Ingat, dunia yang kita maksud di sini adalah bukan hidup di dunia saja, tapi dunia yang kita maksud di sini ketika dikatakan orang ini adalah orang yang pikir dunia saja, itu adalah amalan-amalan yang tidak menghubungkannya dengan akhirat. Dikatakan dunia, baik sibuk dengan dunia. Artinya apa? Jangan sibuk dengan amalan yang tidak menghubungkan amalan itu dengan kita dengan akhirat. Itu artinya. Sibuk dengan dunia, mekat minyak. Sibuk dengan dunia, sibuk dengan dunia. Kalau seandainya jualan minyak itu enggak menghubungkan kita dengan akhirat, enggak menjadikan kita dekat taat pada Allah, sibuk dengan dunia. Ya. Orang ceramah sibuk dengan dunia, bisa jadi sibuk dengan dunia. Kenapa? Ceramahnya untuk mencari uang. Udah dari awal dikatakan bahwa berapa dibayar baru saya siap ceramah. Udah sibuk dengan dunia. Bahwa itu tidak menghubungkan dia dengan akhirat. Itu maksudnya dunia. Nah, orang yang zalim li nafsi, yang mereka menzalimi diri mereka sendiri, itu adalah orang yang mencari kesenangan dunia dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah, dipakai juga pada cara yang tidak dibenarkan oleh Allah. Betullah dia sibuk dengan dunia. Enggak ada hubungan Tuhan, enggak ada hubungan agama dengan apa yang dia kerjakan. Nah, orang seperti ini ya, yaghdab lid dunya wa yarda laha wa yuwali wa 'alaiha yu'adina. Orang seperti ini sifat mereka akan loyal, dekat dengan orang-orang, dekat dengan mereka membenci dan ridho itu sesuai dengan kepentingan dunianya. Orang yang dekat dengan dia adalah yang sesuai dengan kepentingan dunia dia yang seperti itu. Jadi membenci dan meridhoi, suka atau membenci itu ditentukan oleh kondisi itu menghasilkan apa yang dia inginkan daripada dunia. Orang yang dekat dengan dia orang-orang yang seperti itu saja. Ini zalim li nafsi. Enggak ada kawannya yang menjadikan dia itu dekat dengan Allah. Itu enggak bisa jadi kawan dia. Yang jadi kawan dia adalah orang yang memang sama-sama sibuk dengan pekerjaan yang enggak menghubungkan dia dengan akhirat, dengan Allah. Jadi membenci dan meridhoi, membenci atau suka itu kembali kepada itu. Orang yang dekat dengannya, yang paling baik dengannya adalah hanya orang-orang yang seperti itu. Ini na'udzubillah dianggap adalah orang yang tafakhur, takatsur, ya, la'bun walahun. Inilah orang yang hidup dengan senda gurau, orang yang memperbanyak. Dia dianggap takatsur, ya, orang yang memperbanyak, menginginkan kebanyakan daripada dunia ini, ya. Ini orang yang tidak merasakan nikmatnya iman dan indahnya Islam. Ini orang yang seperti ini, yang hidup
kehidupannya, yang kesibukannya, profesinya dan macam-macam tidak menjadikan dia lebih taat pada Allah dan menghubungkannya dengan Allah, menghubungkannya dengan akhirat. Itulah yang dikatakan orang yang sibuk dengan urusan dunia, yang ini termasuk orang zalimun li nafsi, menzalimi diri mereka sendiri, tercela orang yang seperti ini. Yang kedua adalah muqtasid, orang yang pertengahan. Nah, seperti apa sikap ya orang pertengahan ini? Dianggap dalam masalah zuhud di dunia ini dia bukan zalim, tapi muqtasid, itu pertengahan. Akhadad dunya min wujuhihal mubahah. Dia di dunia ini dia hidup menghasilkan dunianya ataupun sibuk dengan dunianya dengan cara yang mubah. Cara yang boleh, tidak ada yang haram, cara yang boleh saja, diperbolehkan. Wa adda wajibatuha, dia melaksanakan kewajiban-kewajiban yang disuruh oleh Allah di dunianya, ya. Wa amsaka li nafsi zaid 'alal wajib, kalau ada yang lebih daripada kewajibannya maka dia ambil untuk dirinya. Nah, dia sibuk dengan urusan dunia dia, tapi urusan yang tidak ada yang haram di situ. Boleh-boleh, yang diperbolehkan oleh Allah, yang halal. Kemudian ada yang wajib, dia lakukan kewajiban yang dilakukan, yang disuruh oleh Allah. Kemudian ada yang lebih daripada kewajiban itu, dia pakai untuk dirinya. Yatawassa' bihi wa yatamatta' bi syahwati dunya. Kemudian dia menikmati keindahan dunia dan menikmati syahwat dunia, tapi dari sisi yang boleh. Ya, dia juga ingin merasa enjoy di dunia ini, ingin merasa senang juga, ya. Ada yang lebih daripada hartanya misalkan, dia ingin enjoy dengan itu. Menikmatilah kehidupan dunia ini. Ya. Wa ulai qad ukhtilfa fi dukhuli fi ismi zahadah fi dunya kama sabaka dzikruhu. Nah, orang yang seperti ini dia tidak melakukan yang haram-haram enggak. Yang wajib dia tunaikan, cuma dia ingin menikmati lebih dengan halal yang dia dapatkan itu, dengan dunia yang terbuka bagi dia. Nah, orang seperti ini itu pertengahan. Nah, masalahnya adalah apakah ini masuk dianggap orang zuhud atau tidak? Ini beda pendapat para ulama. Ada yang menganggap dia zuhud. Orang seperti ini tetap dianggap zuhud. Ada juga para ulama yang menganggap ini bukan zuhud. Kenapa? Dia memperturutkan kesenangan itu. Ya. Tapi ini beda pendapat para ulama. Makanya orang pertengahan itu biasanya beda pendapat. Nah, yang pasti terpujinya orang ini apa? Dia mendekati dunianya, sibuk dengan dunianya, dunia yang dibolehkan oleh Allah. Kemudian menghubungkan dia dengan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sisi lain dia juga ingin enjoy, ingin senang juga di dunia, tapi dengan cara yang mubah. Ini terpuji bagi orang yang seperti ini, ya. Illa annahu yanqusu darajatuhum minal akhirah biqadri tawassu'ihim fid dunya. Catatannya saja bagi orang ini, bagi orang yang pertengahan ini, derajat dia di akhirat nanti boleh berkurang sesuai dengan kenikmatan yang banyak dia nikmati di dunia ini. Nah, itu dia. Ya. Apakah binasa di akhirat? Orang seperti ini tidak binasa di akhirat insyaallah taala. Cuma derajat dia di akhirat nanti bisa berkurang dengan banyaknya kenikmatan dunia yang ingin dia raih. Orang bisa begini, saya juga mau begitu. Orang bisa begitu, dia juga mau seperti itu. Pokoknya, tapi yang boleh-boleh, ya. Tapi nikmatnya harus dia rasakan dunia ini. Kalau belum dia rasakan segala kenikmatan dunia, rasanya belum senang lagi. Tapi kenikmatan dunia yang boleh, ya, yang boleh, nggak ada yang haram. Nah, catatannya saja orang seperti ini derajatnya di akhirat nanti berkurang sesuai dengan banyaknya kenikmatan dunia yang dia ingin rasakan. Nah, kok bisa begitu, Ustaz? Nah, ini ada disebutkan oleh Ibnu Umar, la yusibu 'abdun minad dunya syai'an illa naqasa min darajatihi 'indallah. Siapa yang ingin mendapatkan kenikmatan banyak di dunia ini, maka derajat dia di sisi Allah juga berkurang. Nah, begitu juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, laula an tanqusu hasanati
la khalattukum fi laini 'aishikum walakinni sami'tu Allah ghayyara qauman faqala adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Jadi kata Umar radhiyallahu anhu, kalaulah tidak mengurangi kebaikanku di sisi Allah, maka aku akan ikut sama juga dengan gaya hidup kalian, ya. Tetapi aku mendengar Allah berfirman, ya, mencela orang yang ikut gaya hidup di dunia, banyak menikmati keindahan dan kenikmatan dunia. Adhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Allah pernah, ya, menyindir orang-orang yang gaya hidupnya seperti itu. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Sungguh, ya, kenikmatan dunia itu, ya, telah kalian habiskan, ya. Wastamta'tum biha, dan kalian telah menikmati keindahan-keindahan itu. Kenikmatan itu telah kalian nikmati di dunia dan telah kalian habiskan. Ini dia yang menjadi sedikit sindiran daripada Allah terhadap orang yang gaya hidupnya seperti ini. Jadi atas dasar sindiran ini, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau tidak suka untuk ikut gaya orang yang hidup pokoknya segala kenikmatan harus saya rasakan, walaupun sifatnya mubah. Beliau tidak suka jadinya seperti itu. Makanya ketika beliau jadi khalifah, ketika makan makanan, walaupun menjamu tamu, ya, beliau itu makan dengan gaya yang sangat sederhana sekali. Walaupun negara menghidangkan yang enak, sanggup menghidangkan yang enak, tamu beliau suruh makan seperti itu, sedangkan beliau enggak. Bayangkan hidangan lezat yang dimakan cuma nasi putih, kemudian dengan sedikit ikan goreng, sudah cukup yang lain. Padahal yang lezat banyak di depannya. Bukan menjaga kolesterol, bukan menjaga yang lain, bukan. Memang begitulah ingin beliau rasakan. Atas dasar ayat ini, saya tidak mau menikmati segala yang enak-enak langsung di dunia ini. Jangan sampai saya kena sindiran Allah ini. Telah engkau nikmati, telah engkau habiskan segala kenikmatan di dunia dulu. Nah, itu gaya hidup beliau. Jadi beliau tidak masuk orang pertengahan ini, enggak. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, kita boleh menikmati segala kenikmatan dunia secara halal boleh. Tapi catatan saja, bahwa derajat kita boleh jadi berkurang di sisi Allah, atau kenikmatan kita di akhirat boleh jadi enggak sempurna nanti. Satu. Yang nomor dua, catatannya, kalau kita posisi kita seperti ini dan kita punya kemampuan untuk itu, tidak harus semua yang indah, yang enak harus kita rasakan di dunia ini. Jadi jangan menyesal. Oh my god, kaijak kedih lun sanggup tapi anak ku jalo. Ya, orang sudah menikmati keindahan ini, kesenangan ini, padahal saya sanggup juga. Ya, tapi jangan menyesal kalau kita tidak sampai harus seperti itu. Ambil sikap, tidak semua yang itu harus kita rasakan di dunia kok. Ya. Ya. Mungkin orang juga hanya 1-2 saja yang mereka nikmati, yang lain juga enggak. Nah, jadi ini untuk menjaga kita terjaga atau terpagar daripada hal-hal yang bisa menggelincirkan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang nomor 2. Sedangkan yang nomor 3 adalah wa ammas sabiqu bil khairati bi iznillah fahum alladzina fahimul murad minad dunya wa amilu bima muqtada dzalika fa'alimu anna Allah innama askana ibadahu fi hadhid dar liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sedangkan yang nomor 3 itu adalah orang yang sabiqun bil khairat, orang yang lebih dahulu mengerjakan kebaikan di dunia ini. Artinya betul-betul dia berlomba-lomba di dunia ini untuk menghasilkan akhirat, untuk menghasilkan kebaikan. Fahimu murad minad dunia, mereka ini paham maksud daripada hidup di dunia untuk apa, dan mereka
bekerja sesuai dengan maksud kehidupan dunia, dan mereka paham bahwa Allah menetapkan dia di dunia ini atau meletakkan dia di dunia ini untuk diuji siapa yang lebih baik amalannya. Kalau orang nomor 2 tadi, apalagi kenikmatan dunia saat ini harus saya nikmati, tapi yang halal. Tapi orang nomor 3 bukan begitu gaya pikirnya. Apalagi kebaikan yang belum saya laksanakan. Walaupun kebaikan itu adalah susah, menyulitkan, perlu pengorbanan, perlu kepada waktu, perlu kepada pikiran, perlu kepada tenaga. Itu enggak nyaman. Ya, enggak nyaman untuk mendapatkan kebaikan lain, ini enggak nyaman. Tapi gaya hidupnya, apalagi kebaikan yang belum saya buat. Kalau gaya hidup orang nomor 2, pelom yang perlu mangat yang hot aja loh. Apalagi ingin saya nikmati, tapi yang halal ya, yang halal. Nah, orang nomor 3 ini sabiqun bil khairat, ya. Jadi betul-betul gaya hidupnya adalah ingin, ya, dia tahu bahwa ini adalah ujian daripada Allah demi untuk menghasilkan kebaikan. Sesuai dengan ayat Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, ini adalah salah satu ayat yang menyatakan bahwa Allah menjadikan mati dan hidup itu tak lain untuk melihat siapa yang lebih baik amalannya. Nah, jadi orang yang seperti ini ada catatannya, orang nomor 3 ini apa? Hidupnya selalu dalam kondisi kadang tidak nyaman, sering tidak nyaman daripada enjoy dan nyamannya. Ini gaya hidup orang nomor 3. Tapi kadang ya, kalau kita melihat dia itu suka dengan tanggung jawab, suka dengan sesuatu yang sifatnya harus berkorban, ujung-ujungnya akhirnya dia menikmati juga gaya hidup seperti itu. Kan sering kita hari ini, mabek tak minta urusan lah. Ini akan menguras tenaga saya, ini akan menguras pikiran saya, ini akan membuat saya tidak nyaman. Dikasih tanggung jawab ya, yang sifatnya adalah mengurus urusan umat misalkan. Nah, ini menjadikan kita tidak nyaman. Tapi kalau kita ingin kebaikan di belakang itu, kita masuk golongan nomor 3 ini, sabiqun bil khairat. Dan ini telah menjadi catatan kita dalam hidup, bahwa tidak ingin bertanggung jawab, sulit untuk bertanggung jawab, tidak mau cari urusan. Urusan di sini maksudnya apa? Yang menyibukkan, ya, yang menyibukkan kita, merasa kita kurang nyaman. Nggak bisa gaya hidup kita yang kita mau nyaman-nyaman saja. Kehidupan dunia semakin nyaman semakin susah sebenarnya, ya, semakin nyaman semakin susah. Tapi semakin kita ingin sedikit mengambil kesusahan dunia ini, itu semakin nyaman hidup kita nantinya, walaupun saat ini enggak, tapi nantinya semakin nyaman. Nah, dalam hal ini kita lihat beberapa amanah daripada para salafus soleh untuk gaya hidup yang nomor 3 ini. Di akhir daripada ini adalah kita lihat dari Sa'id bin Jabir, mata'ul ghurur ma yulhikum an talabil akhirah wa ma lam yulhikum falaysa bimata'il ghurur. Nah, kita sering dengar bahwa kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang menipu, ya. Kata Sa'id bin Jabir, kata beliau, kehidupan yang menipu itu adalah kehidupan dunia yang menjauhkanmu daripada akhirat. Selama tidak menjauhkanmu, melalaikanmu daripada akhirat, maka dia bukanlah kehidupan yang menipu. Ini perlu kita ketahui. Hidup di dunia sesuka kita, selama itu halal, tidak menjauhkan kita daripada akhirat. Bahkan mungkin ya, kenikmatan dunia yang ingin kita nikmati itu demi membuat kita lebih taat pada Allah Subhanahu wa taala, ibaratkan mundur ke belakang untuk melangkah lebih jauh, atau menikmati untuk rehat sejenak demi untuk sesuatu yang lebih kita laksanakan dalam taat kita, maka itu bukanlah kenikmatan dunia yang tercela, bukan, ya, tetapi itu justru disuruh dan justru itu dipuji, ya. Kemudian Yahya bin Mu'az Ar-Razi, beliau pernah menyebutkan, kaifa la uhibbud dunya qaddira li fiha qutun
aktasibu biha hayatan udriku biha ta'atan analu bihal akhirah. Nah, ini ambil ini beberapa quote, beberapa catatan daripada para salafus soleh. Beliau bilang apa? Bagaimana aku tidak cinta kepada dunia? Nah, ini yang bilangnya adalah Yahya bin Mu'az Ar-Razi, salah seorang salafus soleh. Bagaimana aku tidak cinta pada dunia, kata beliau. Qaddara li fiya qutun. Allah menakdirkan di dunia itu ada qut, ada yang saya perlukan untuk bertahan hidup. Ya. Aktasibu biha hayatan, aku berusaha untuk mempertahankan hidupku, kemudian udriku biha ta'ah, dengan dunia aku mendapatkan ketaatanku, dan dengan dunia aku bisa mendapat akhirat. Ya nih, ya mindset, ya mindset. Beliau cinta pada dunia. Kenapa saya enggak cinta pada dunia? Kata beliau. Kenapa cinta pada dunia? Karena di dunia itu aku mencari sesuatu untuk bertahan hidup. Aku mempertahankan hidupku dengan ya cari nasi, cari sesuatu yang bisa kita makan hari-hari. Ya. Kemudian dengan dunia itu aku berbuat taat di dalamnya banyak. Dan kemudian dengan dunia itu akhiratku nanti aku akan dapatkan juga. Nah, inilah mindset orang zuhud di dunia. Jadi cinta dunianya seperti ini. Karena cinta pada taat pada Allah, dia cinta pada dunia. Saya cinta pada dunia. Kenapa? Di situ aku banyak berbuat taat. Kenapa cinta pada dunia? Karena dengan duniaku ini aku mendapatkan derajat tinggi di akhirat. Itu makna cinta dunia. Silahkan, inilah cinta dunia yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya. Cinta pada dunia yang menjauhkan daripada taat Allah, menjauhkan daripada akhirat, lupa akan mati bahkan. Segala halal haram tidak dipedulikan. Ini cinta dunia yang salah kaprah dan membinasakan. Cintalah dunia seperti cintanya Yahya bin Mu'az Ar-Razi terhadap dunia. Seperti yang kita sebutkan. Wallahu alam wa nisbatul ilmi ilaihi aslam wala haula wala quwata illa billah. Ada pertanyaan? Tidak ada? Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Kita sambung ba'da salat maghrib insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.